Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Samsyuar dengan NIM 22090502072, kelas PTKB angkatan 2020, program studi pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini merupakan tugas besar dari mata kuliah Analisis Sistem Desain Informasi yang dibimbing langsung oleh Ibu Diah Pitaloka, ST MPD. Di mana pada tugas besar yang diberikan oleh Ibu Diah ini, kita dituntut untuk membuat sebuah aplikasi atau menentukan sebuah aplikasi yang sudah jadi atau sudah pernah Anda buat sebelumnya di mata kuliah lain. Jadi di sini saya sudah menentukan sebuah aplikasi yaitu tentang sistem informasi Puskesmas Simpan 3 Pekanbaru. Di mana dalam tugas besar ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan perancangan sistem informasi Puskesmas, kemudian ada DFD sistem informasi Puskesmas, kemudian ada user interface-nya seperti apa, ERD-nya juga seperti apa, dan juga pengujiannya seperti apa. Nah, di sini yang pertama terkait dengan perancangan sistem informasi Puskesmas Simpan 3 Pekanbaru. Di sini ada saya cantumkan deskripsi sistemnya dan juga kebutuhan dan fitur utama yang terdapat dalam sistem informasi tersebut. Nah, di mana ada deskripsi sistem, di mana sistem informasi Puskesmas Simpan 3 ini adalah sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk mengelola dan memfasilitasi berbagai aktivitas administrasi dan pelayanan di Puskesmas tersebut. Nah, sistem ini juga merupakan rancangan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam pengolahan data pasien, jadwal dokter, pengelolaan obat, dan juga laporan kegiatan puskesmas. Tentu ada kebutuhan dan juga fitur utama yang terdapat dalam sistem informasi tersebut, di mana terdapat dalam manajemen data pasien. Dia ini mencakup pendaftaran pasien, pembuatan rekam medis, riwayat kunjungan, dan juga informasi kontak. Kemudian ada jadwal dokter, menyediakan informasi dari jadwal dokter, dan juga kemampuan untuk membuat janji tamu dengan dokter. Kemudian ada pengolahan obat, ada pendaftaran dan antrian, ada laporan kegiatan, dan juga lain sebagainya ya. Ini kan hanya hal-hal yang penting saja dengan fitur utama yang diberikan di dalam sistem informasi Puskesmas tersebut. Nah, di sini ada DFD-nya, kita bisa lihat di sini DFD-nya cukup banyak sekali teman-teman. Jadi DFD yang pertama di sini ada pengolahan setting master Puskesmas. Di sini ada data loginya juga terdapat di dalam sini, data tarif, data diagnosanya, kemudian ada data kamar juga, jenis pemeriksaannya seperti apa, kemudian data pemeriksaannya apa. Di sini juga terdapat pengelolaan data pendaftaran pasien. Jadi pasien tersebut didaftar ataupun ada data ada kunjungan dari luar, itu semuanya didaftar dalam pengolahan data pasien tersebut ini. Kemudian ada yang ketiga, pengelolaan data tindakan pemeriksaan pasien. Di sini semua tindakan-tindakan pasien ataupun medikal yang dilakukan pada terhadap pasien tersebut akan di sini dikelola, didata. Kemudian melakukan pengelolaan data pemeriksaan unit penunjang, di mana di sini ada data tindakan pasiennya itu seperti apa, biaya obatnya juga berapa ya, nanti di sini akan didata semuanya. Kemudian ada di sini pengelolaan data pembayaran pasien. Di sini juga terdapat data pembayaran pasien juga yang kemudian diberikan kepada petugas kasir. Oke, kemudian di sini ada user interface-nya. Jadi ini adalah tampilan modul utama untuk master puskesmas, di mana terdapat ada master puskesmas sendiri, ada data login, data dokter, data unit, data jenis pemeriksaan, data tarif, data obat, data diagnosa, dan juga data kamar. Di sini juga ada data pendaftarannya, ada tindakan pasiennya, ada unit penunjang, unit apotik, pembayaran, dan juga laporan. Di sini saya tidak bisa menjelaskan semua satu-satu, namun saya bisa menampilkan bentuk atau desain user interface-nya yang ada pada sistem informasi puskesmas tersebut. Ini kita bisa lihat di sini model input data logic-nya seperti ini, di mana dia ada dimasukkan username-nya, password, dan juga bagian di sini. Kemudian kita bisa tambahkan di sini simpan, bisa juga kita hapus, keluar, dan juga keluar. Di sini ada model input data dokter. Di sini model input data dokternya. Di sini kita masukkan nama lengkap, titel spesialis, dokter aktif, dokter luar, begitu ya.
Jadi ketika pasien mau ataupun kunjungan ke dalam ke puskesmas tersebut, para pasien tersebut bisa melihat di situ dokter yang ada saat sekarang ataupun yang ada di luar. Di sini ada juga model input puskesmasnya, unitnya apa, keterangannya juga seperti apa. Teman-teman, jadi kita bisa lihat ini seperti ini, ada model input data jenis pemeriksaan, ada juga model inputnya data pemeriksaan seperti ini, kemudian model input data tarif pemeriksaannya seperti ini, ya unitnya, jenis pemeriksaan apa, nama pemeriksaannya apa, dan juga nama pemeriksaan keterangannya apa. Jadi model input data obatnya juga seperti ini, teman-teman, kita bisa lihat saja. Mudah bisa diamati ya teman-teman, karena ini saya lihat banyak sekali user interface-nya, jadi silahkan teman-teman di skip saja atau dihentikan apabila saya terlalu cepat dalam menjelaskannya, karena di sini model input data ada, di sini model input data kamarnya juga. Jadi ini membuat betul-betul sistem informasi puskesmas Simpang 3 Pekanbaru ini sudah sangat apa ya, dapat dikatakan sudah sangat bagus banget, karena di sini sudah mulai dari data-data pasien, data kunjungan, data-data dokternya juga, pengobatannya, struk pembayarannya juga semuanya sudah terdata di sini. Jadi sangat memudahkan sekali pasien dan juga para pekerja yang ada di puskesmas tersebut dalam memberikan pelayanannya. Di sini ada informasi data tindakan biaya pasiennya juga. Jadi ini sangat banyak sekali user interface-nya yang disediakan, model user interface-nya ya. Jadi silahkan diamati baik-baik teman-teman. Di sini saya sudah tidak bisa jelaskannya lebih banyak karena ya waktu juga yang ditentukan hanya maksimal 10 menit. Jadi saya percepat saja. Di sini juga ada model input biaya obat pasiennya. Seperti ini ada nama unit, nama obat, sistem, harga dan tarif, kuantitas, dan totalnya, tanggal tindakannya berapa. Seperti itu ya teman-teman, kita bisa lihat di sini model data histori pembayarannya, model data rekap penerimaan juga ada di sini ya. Jadi selanjutnya di sini ada ERD-nya, di mana pertama di sini ada jenis pemeriksaan, di mana jenis pemeriksaan di sini ada ID pemeriksaan, nama jenis pemeriksaan, dan juga keterangannya apa. Kemudian setelah dia mempunyai jenis pemeriksaan, mempunyai pemeriksaan, ada ID pemeriksaan, nama pemeriksa, keterangan, ID pemeriksaan, dan juga ID unitnya. Kemudian di tarif, ID tarif, ID jenis pemeriksaan, ID pemeriksaan, harga. Di sini juga terdapat unit, ID unit, nama unit, keterangannya, kemudian dokternya, ID dokter, nama lengkap, dia spesialis apa. Begitu ya. Ini dosen ada dosen. Maaf, jadi ada juga dokter praktik di sini, ada ID dokter dan juga ID unit. Di sini juga unit melakukan pasien dan juga kunjungan, dimasukkan juga data-datanya seperti ID pasien, nama lengkap, alamat, dan juga jenis kelamin. Kunjungan juga seperti itu ya. Dan jadi apabila ada kunjungan, nanti didata juga ID kunjungannya apa, ID unitnya, tanggal berapa, dan juga keluhan. Kemudian ada diagnosa, memberikan tindakan pasien, juga memproses pembayarannya, dan juga memberikan obat. Di sini memberikan diagnosa, juga disimpan medical record-nya, kunjungan, diagnosa, ID pasien, dan juga keterangan. Dan juga di sini ada tindakan pasien ya. Kita bisa lihat di sini ada ID pasien, ID kunjungan, ID obat, harga, dan juga tanggal. Dia melakukan proses pembayaran, kemudian atau memberikan obat dengan ID obat, nama obat, satuan, stok, harga. Di sini ada tombol login juga ya. ID login yang harus dimasukkan, username-nya, pas user, dan juga hak akses. Nah, di sini pengujiannya saya tidak bisa melakukan pengujian karena memang ini sistem informasi Puskesmas Simpang 3 Pekanbaru ini dulu sempat punya akses tersebut, udah beberapa tahun yang lalu sih. Jadi saat ini udah tidak ada lagi. Saya sudah lupa password dan usernya untuk login pada sistem informasi Pekanbaru tersebut. Jadi mohon maaf.
saya tidak bisa memberikan pengujian, tetapi saya tadi sudah memberikan bentuk dari user interface-nya seperti apa. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait tugas besar analisis desain sistem informasi, yaitu sistem informasi Puskesmas Simpang 3 Pekanbaru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.